Bapak Ibu, Mbak dan Mas, semua yang sudah ikut di Zoom meeting kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah berkenan mengikuti webinar kali ini. Perkenalkan, saya Asri, lead terapis di BBMI Jogja yang juga akan menjadi host di webinar malam kali ini. Webinar kali ini akan membahas tentang mengenal terapi perilaku melalui metode ABA. Telah hadir bersama kita juga Kak Lisa Setiadi, MA BCBA LBA. Beliau berada di Amerika Serikat saat ini dan CEO dari BBMI Jogja sekaligus BCBA yang berpengalaman dalam mendampingi anak tipikal dan anak berkebutuhan khusus. Kemudian saya sendiri sebagai host adalah Asri Prahesti, merupakan sarjana psikologi dan registered behavior technician yang juga lead terapis di BBMI untuk mendampingi Kak Lisa dalam program atau tim klinikal. Untuk perhatian ya, webinar ini akan berlangsung selama 1 jam, meliputi 30 menit tentang materi dan 30 menit untuk tanya jawab. Kami juga akan memberikan link daftar hadir di akhir webinar. Silakan untuk diisi, khususnya untuk keperluan e-sertifikat. Jadi mohon namanya ditulis dengan benar ya. Oke, nanti di akhir acara juga akan ada foto bersama ya, foto bersama serta ada voucher untuk diskon terapi. Oke, mungkin silakan kita coba untuk mulai. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang saya persilahkan kepada Kak Lisa untuk memberikan materi. Rekan-rekan yang mungkin akan ada pertanyaan juga boleh ditulis ya di kolom chat. Selain nanti akan ada sesi tanya jawab langsung untuk 3 atau 4 peserta, mungkin pertanyaan juga boleh ditulis di kolom chat. Oke, kepada Kak Lisa saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini, sudah bergabung untuk membagi ilmu dengan kami semua. Saya Lisa Setiadi dan saya dengan rekan saya Asri Prahesti. Saya seorang BCBA dan Asri juga RPT kami, dan berdua kita adalah clinical team dari BBMI Yogyakarta. Maaf ya kalau misalnya bahasa Indonesia saya kurang sempurna, tapi saya akan mencoba, I'll try my best. Nanti kalau ada kesulitan dalam bahasa Indonesia, it's okay Kak, gunakan saja bahasa Inggris, nanti kita bantu untuk terjemahkan. Oke, silakan Kak Lisa. Oke, next slide-nya. Next. Oke. Memperkenalkan ABA, yaitu Applied Behavior Analysis, ilmu tentang perilaku. ABA sebagai metode terapi dimulai pada tahun 1960-an oleh Dr. Ivan Lovaas di UCLA, Amerika Serikat, mengajarkan perilaku baru atau meningkatkan perilaku yang belum optimal, mengurangi perilaku juga yang berlebihan. Goalnya adalah untuk menurunkan perilaku yang menjadi hambatan hidup dan meningkatkan komunikasi dengan modeling dan prinsip reinforcement yang nanti saya akan discuss. Fokus ABA ini adalah untuk mengetahui mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, untuk mencari pengaruh dari lingkungan terhadap perilaku dan meningkatkan kehidupan dengan mengubah perilaku. Next-nya. Jadi tujuan utama ABA adalah untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan membantu meraih hasil yang berarti untuk orang tersebut dan keluarganya, untuk juga meraih potensi agar kita anak-anak bisa mencapai potensi mereka yang paling tinggi. Next.
Next, please. Bisa next slide-nya nggak? Oke, wait, sebentar. Agak mandek. Itu yang kelima aja. Oke, sorry. Oke. Konsep ABA bertujuan untuk memperoleh hasil yang berarti dan meningkat kualitas hidup bagi klien yang tadi saya sudah discuss di atas. Konsep utama dalam ABA adalah perilaku dan lingkungan. Jadi ada hubungan yang kuat antara perilaku dan lingkungan. That behavior itu tidak random, jadi tidak hanya semata-mata terjadi. Behavior itu terkait dengan lingkungan yang kita hadapi sekarang. Behavior atau perilaku definisinya adalah, ini menurut Cooper, adalah textbook yang kita pakai sebagai behavior analyst tahun 2007. Perilaku adalah aktivitas dari organisme hidup. Yang termasuk dalam perilaku manusia adalah semua hal yang dilakukan oleh manusia. Karakteristiknya melibatkan pergerakan dari makhluk hidup seperti melompat, berlari, memukul, menari, dapat diobservasi seperti sedang menangis, sedang makan, sedang minum, dan perilaku tersebut juga bisa diukur supaya kita bisa melihatnya. Dia menangis selama 5 menit atau dia memukul sebanyak 3 kali. Dan behavior ini bisa dilihat dengan mata kita, dan juga behavior adalah sesuatu yang internal, jadi seperti berpikir, menarik nafas, merasakan sesuatu, itu juga adalah contoh karakteristik dari perilaku. Next-nya. Seperti tadi yang saya bilang, environment, lingkungan itu sangat penting. Semua yang berada di luar dan di dalam organisme itu adalah perilaku. Jadi lingkungan itu terdiri dari seluruh stimuli, kejadian, dan kondisi yang mempengaruhi perilaku kita. Jadi nggak semua orang bisa merasakan stimuli yang saya rasakan sekarang, seperti saya merasa pusing. Itu adalah stimuli sesuatu kejadian yang saya bisa rasakan, jadi perilaku saya terpengaruhi dengan stimuli tersebut, tapi belum tentu bisa dirasakan dengan orang lain. Singkatnya, environment adalah semua hal yang terjadi di sekeliling dan yang dialami oleh seseorang. Perilaku dan lingkungan. So, person's behavior is affected by changes in the environment. Dengan kata lain, jika Anda mengubah beberapa aspek dari lingkungan di mana perilaku tertentu muncul, maka perilaku tersebut kemungkinan juga akan ikut berubah. Nah, functional behavior. Jadi, ketika kita melakukan analisis perilaku, yang sangat penting adalah menentukan antecedent and consequence dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut, kita dapat menentukan fungsi apa yang disajikan oleh perilaku. Jadi kita akan tanya apa itu antecedent dan apa itu konsekuensi. Antecedent adalah sesuatu seperti yang saya bilang, stimuli yang terjadi di lingkungan yang terjadi sebelum perilaku itu dilakukan. Jadi mungkin satu antecedent adalah ibu bilang, ayo mandi ketika saya lagi main. Ayo mandi, atau ayo belajar, ibu guru bilang, ayo sekarang belajar. Itu adalah satu antecedent. Dan perilaku saya, mungkin saya nangis, saya nggak mau mandi. Dan konsekuensinya adalah sesuatu stimuli yang terjadi setelah perilaku tersebut dilakukan. Jadi mungkin konsekuensinya ketika saya nangis, ibu bilang, oke, nggak usah mandi. Nah, itu konsekuensinya. 4 fungsi utama dari perilaku. Attention, perhatian. Perilaku muncul untuk memperoleh perhatian dari orang lain. Seperti saya suka posting di Instagram, saya suka posting di Facebook, itu untuk mendapat perhatian. Jadi kalau saya dapat likes yang banyak, saya akan terus posting. Jadi perilaku saya disebabkan oleh attention, perhatian.
Yang kedua, tangible atau akses untuk saya melakukan sesuatu karena saya ingin memperoleh sesuatu. Saya nangis karena saya mau minta permen. Jadi saya akan terus menangis sampai saya dapat permen itu. Escape itu kata lain adalah menghindari perilaku muncul untuk kabur dari sebuah tugas. Jadi mungkin saya lagi main tapi ibu bilang saya harus mandi, jadi saya lari. Nah, itu perilaku saya lakukan karena saya tidak mau mandi. Sensori. Perilaku muncul karena secara sensori hal itu terasa menyenangkan. Feels good to me. Jadi mungkin saya suka tepuk tangan atau saya suka flapping tangan saya suka bersiul-siul atau nyanyi-nyanyi di depan orang. Mungkin itu adalah suatu perilaku yang tidak pantas buat orang lain, tapi itu menyenangkan untuk saya. Next. Reinforcement itu ini reinforcement artinya penguat. Reinforcement itu sangat-sangat penting untuk di dalam bidang ABA. Itu diterapkan secara luas dalam analisis perilaku. Reinforcement akan membuat sebuah perilaku lebih memungkinkan akan muncul lagi di waktu mendatang. Perilaku bisa jadi meningkat atau dikelola oleh reinforcement. Kalau saya tahu saya akan dapat bonus, saya akan kerja lebih keras. Itu reinforcement saya, itu penguat saya. Dan reinforcement itu value-nya beda dengan. Jadi mungkin kalau bonus itu sangat-sangat penting untuk saya akan kerja lebih keras. Tapi kalau misalnya saya udah jadi miliuner, saya nggak perlu bonus itu, ya nggak jadi soal. Terdiri dari positive reinforcement, menambah stimulus untuk meningkatkan perilaku. Jadi seperti contoh saya yang berikan adalah bonus itu akan meningkatkan perilaku saya akan kerja lebih keras, atau negative reinforcement, mengurangi stimulus untuk meningkatkan perilaku. Jadi mungkin kalau saya tahun ini jadi juara kelas, PR saya akan dikurangkan oleh ibu guru karena saya sudah nilai saya udah bagus. Itu jadi ada dua tipe reinforcement, positif dan negatif. Jadi negatif reinforcement bukannya maksudnya nggak bagus, tapi maksudnya stimulusnya dikurangkan, bukan ditambahkan. Tapi semua diberikan untuk meningkatkan perilaku. Next-nya. Clinical behavioral analysis. Ini apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa tolong melalui behavioral analysis. Kita bekerja dengan klien yang memiliki problem behavior, problem perilaku yang adaptif, maladaptif. Seperti anak-anak yang tidak bisa fokus lama saat dia bekerja atau dia saat duduk di meja, anak-anak atau orang dewasa yang tidak bisa menurut instruksi. Sangat penting anak-anak itu dilatih untuk bisa menurut instruksi, tidak bisa kalah saat main, karena ada anak yang kalau kalah dia marah. Jadi orang tua biasanya biarin dia menang karena takut anaknya marah, tantrum kalau dia kalah. Tidak bisa sharing dengan teman, tidak bisa mendengar suara yang keras karena ada sensitivity, perilaku berlebihan. Kita juga bisa membantu anak dengan yang punya perilaku berlebihan seperti tantrum, SIB, itu self-injurious behavior. Jadi anak-anak, orang-orang dewasa yang suka menyakiti diri sendiri, seperti suka menggigit diri, atau suka mencubit diri, atau suka menyuduk-judukan kepala. Atau perilaku yang menghambat sosialisasi, seperti mungkin anak itu tidak bisa bercakapan dua arah, atau anak itu kalau misalnya lagi bicara dengan orang lain, suka ganti topik yang tidak ada relevansinya dengan topik yang sedang dibicarakan. Atau bisa dinaikin sedikit nggak? Atau ada kekurangan keterampilan di area kurang keterampilan di area specific area, seperti mungkin anaknya lemah di saat menulis, atau kalau jalan belum lurus, atau kalau misalnya lompat belum bisa begitu tinggi,
Jadi bermacam-macam itu karena mungkin ada kelemahan otot, dan juga kita bisa bekerja dengan terapis bicara atau terapis okupasi. Dan kita juga punya beberapa klien yang memiliki diagnosis intelektual, jadi ada kekurangan intelektual. Oke, next. Siapa saja yang dapat menerima terapi dengan metode ABA? Dan ini anak-anak yang mempunyai diagnosa autisme, Asperger syndrome, which is the high functioning autism spectrum disorder, berarti mereka tidak ada kelihatan tidak ada keluhan, kelihatannya nggak ada karakteristik autisme, tapi mungkin ada kekurangan sosialisasi. Traumatic brain injury, cerebral palsy dan epilepsi, Alzheimer dan dementia. Ini ada mungkin buat orang usia lanjut, problem behavior yang tadi saya sudah terangkan, Down syndrome, dan development delays seperti hambatan perkembangan di area komunikasi, belajar, bahasa, dan perilaku. Jadi mungkin seperti ADHD, tapi yang belum tentu ada diagnosis autisme. Oke, next. Siapa saja yang dapat memberikan terapi ABA secara resmi? Menurut Behavior Analyst Certification Board, BACB, itu adalah badan yang menangani semua aspek dari behavioral analysis yang adanya di Colorado, USA, dapat memberikan layanan ABA bagi klien adalah BCBA atau BCBAD. Seperti saya sendiri, kita menyediakan arahan klinis, supervisi, dan manajemen kasus. BCABA, Board Certified Assistant Behavioral Analyst, itu seperti BCBA tapi levelnya di bawah karena mereka tidak ada masters, jadi mereka cuma ada bachelors atau kalau di Indonesia S1. Menyediakan layanan klinis dan manajemen kasus tapi masih bekerja di bawah BCBA. Dan yang terakhir adalah RBT, Registered Behavior Technician, ini seperti ASRI sendiri. Bisa menjalankan program perubahan perilaku dan bekerja dekat dengan pengasuh pengasuh kasus yang lain, dan hanya bisa disupervisi oleh BCBA atau BCABA. Dan apa bedanya? Mungkin ada pertanyaan, apa bedanya RBT dengan BT yang biasa? Mereka semua sudah menjalankan 40 jam training, tapi RBT adalah seorang yang sudah lulus ujian negara yang dalam bahasa Inggris. And then nextnya ASRI ya. Ruang lingkup kerja behavior analyst. Jadi seorang behavior analyst bisa bekerja di rumah atau bisa bekerja di sekolah, pusat terapi, klinik, di rumah sakit. Kalau di sini behavior analyst juga kita bisa kerja di penjara, kita bisa untuk mengubah perilaku kriminal orang-orang yang penjara. Jadi kita juga bisa melatih hewan seperti dolphin. Dan next yang terakhir akan disajikan oleh ASRI. Ini slide yang terakhir tentang apa yang kita lakukan terapi ABA di BBMI. Terima kasih. Silakan ASRI. Oke, thank you Kak Lisa. Rekan-rekan juga masih bisa bertanya jika ada yang masih ingin ditanyakan di kolom chat atau nanti saat ada kesempatan bertanya. Oke, di BBMI alhamdulillah kita sudah mulai berjalan 1 tahun ya. Banyak orang tua yang masih belum mengerti atau aware tentang apa yang harus dilakukan ketika misalnya dia mengetahui anaknya sedikit berbeda dengan anak-anak lain seusianya. Jadi begini alur yang bisa kami sampaikan ketika Anda melihat apakah ada gangguan atau hambatan tumbuh kembang, ada tahapan yang tidak sesuai dengan usianya. Misalnya, anak saya udah 2,5 tahun tapi kok belum ada kata-kata satupun yang bermakna yang diucapkan dengan jelas gitu. Atau kok anak saya ini selalu menyusur semua barang-barangnya tanpa nggak mau kalau misalnya dibereskan atau ada hal-hal yang berbeda gitu.
ketika kita sudah mulai aware bahwa ada sedikit yang berbeda dengan anak kita, tidak sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya, ayah bunda, bapak ibu atau mungkin saudara-saudara rekan-rekan lain yang punya keluarga boleh menyarankan untuk konsultasi ke tenaga profesional. Ingat untuk tidak self diagnose ya dengan googling kayaknya anak saya ini itu gitu. Jadi lebih baik konsultasi ke tenaga profesional, bisa dengan dokter spesialis anak atau ke psikolog. Oke, kemudian nanti dari tenaga profesional tersebut akan muncul assessment atau diagnosa. Nah, dari hal tersebut biasanya nanti akan disarankan untuk dilakukan intervensi. Apakah anak ibu bapak hanya perlu stimulasi atau butuh terapi dan juga bantuan medis, karena ada anak-anak tertentu yang juga selain terapi juga membutuhkan bantuan medis. Nah, ini adalah alur layanan kalau di BBMI. Oke. Yang pertama biasanya calon klien menghubungi admin mungkin melalui WhatsApp atau misalnya tahu infonya dari IG atau dari kenalan, atau datang langsung ke center. BBMI ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar, pas di sebelahnya TP Bias. Ya, kemudian melakukan pendaftaran dan menentukan jadwal asesmen. Nanti setelah menentukan jadwal asesmen akan dilakukan oleh BCBA. Jadi bisa dengan Kak Lisa langsung atau dengan saya dengan pendampingan dari Kak Lisa. Untuk di BBMI kita menggunakan alat asesmen berupa VB-Map, kemudian ada ABLSR and ABLS. Nah, untuk detailnya sedikit bisa digambarkan nanti di slide selanjutnya, tapi ya hanya sedikit ya, karena nggak bisa dijabarkan dengan jelas semuanya. Nanti setelah melakukan asesmen, analisa hasil asesmen, dan akan ada rekomendasi program terapi. Nah, setelah muncul rekomendasi program terapi, akan ada penyelesaian administrasi. Kemudian ada pengisian ABAS oleh orang tua. Jadi sudah setuju nih, setelah dari hasil rekomendasi, anak ibu memang perlu terapi perilaku misalnya seminggu 3 kali gitu. Orang tua juga setuju dengan programnya. Kemudian ada pengisian ABAS ya oleh orang tua. Nah, setelah itu baru akan dibuat program terapinya oleh BCBA, oleh Kak Lisa. Kemudian penentuan dan penunjukan BT atau terapis perilaku. Jadi nanti akan ditunjuk kalau misalnya di center sudah ada terapis perilakunya, tapi ketika di BBM ini pelayanannya ada 2 ya, jadi ada yang in home dan ada yang in center. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kesulitan misalnya mengantar ke center, ada terapis kami yang bisa datang ke rumah gitu. Jadi nanti akan ditentukan sesuai areanya. Kemudian setelah penentuan dan penunjukan BT mau di center atau di in-home, akan ada clinical meeting dari BCBA, kemudian saya sebagai terapis, kemudian dari calon terapisnya. Nah, setelah itu juga nanti akan ada penyampaian program oleh terapis perilakunya kepada orang tua. Nah, setelah itu juga nanti setelah 3 bulan biasanya akan ada evaluasi hasil program. Jadi progresnya seperti apa. Nah, setelah semua mulai clinical meeting, kita akan baru nanti sesi terapi pertama klien akan dimulai. Oke, kemudian ini sekilas asesmen yang kami gunakan, ada VB-Map, verbal behavior. Kalau kepanjangannya saya agak lupa. Yang ini untuk menentukan informasi tentang bahasa dan keterampilan sosialisasi anak usia 0 sampai 5 tahun. Tapi juga bisa digunakan untuk anak sampai usia 9-10 tahun. Kemudian berurutan dengan usia perkembangan dan telah digunakan untuk baik anak tipikal atau anak non-tipikal atau autis. Kemudian fokus dengan perkembangan dan peningkatan bahasa yang mempengaruhi perilaku. Sekilas kenapa bahasa bisa mempengaruhi perilaku? Karena ada anak-anak seperti yang anak autism yang nonverbal ataupun sudah vokal tapi masih belum bisa
bicara, gitu. Sudah verbal tapi belum bisa berbahasa, berbicara. Itu kadang-kadang ada perilakunya akan muncul, misalnya dia pengen ini tapi nggak ada yang ngerti, kemudian dia marah, tantrum, jadi muncul perilaku. Jadi di situ kenapa ada peningkatan bahasa, kenapa bisa ada bahasa mempengaruhi perilaku. Nah, ini asesmennya menggunakan VB-MAP. Kemudian ada juga menggunakan ABLSR ini untuk menentukan adanya bahasa dan keterampilan sehari-hari yang biasanya berkembang antara usia 2-6 tahun. Tapi juga bisa dipakai untuk anak atau remaja sampai 13 tahun. Nah, ini tidak fokus dengan perilaku maladaptif dan tidak ada urutan yang sesuai dengan usia perkembangan. Jadi dia hanya ada kategori-kategori tertentu, dia udah bisa apa belum. Jadi dia nggak kalau VB-MAP ditentukan sesuai urutan usianya. Kalau ABLSR hanya apa namanya kategorinya. Nah, kemudian kalau ABAS atau pertanyaan itu seperti kuesioner ya, pertanyaan yang diisi oleh orang tua dalam bentuk survei atau bisa ditentukan langsung dengan klien. Jadi kita bisa nanya, Bu, anaknya udah bisa begini apa enggak, atau kita langsung cobakan ke anaknya, udah bisa apa belum. Kita lihat langsung dengan klien, menentukan keterampilan yang diperlukan untuk fungsi sehari-hari, jadi untuk daily living. Kemudian defisit dalam fungsi adaptif akan mengakibatkan kegagalan untuk memenuhi standar perkembangan. Fungsi adaptif akan dipengaruhi oleh 3 bagian keterampilan, karena konseptual, misalnya membaca, mengenal angka, mata uang, jam, mata waktu, dan komunikasi. Jadi hubungannya dengan kognitif. Ya. Kemudian sosial, seperti keterampilan yang membantu untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada practical life skill atau keterampilan dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Nah, anak saya itu belajar apa sih biasanya? Kan orang-orang juga nanya, emangnya apa sih bedanya terapi perilaku yang biasa atau terapi perilaku dengan ABA dan terapi-terapi lainnya? Kalau terapi perilaku dengan metode ABA, jadi setelah hasil asesmen keluar dan berdasarkan saran serta masukan dari orang tua dan guru, kami akan membuat target terapi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang kurang dari anak, meningkatkan keterampilan fungsional, dan menurunkan perilaku maladaptif. Jadi biasanya setelah asesmen, kasih rekomendasi, nanti orang tua juga ngomong sama kita, sama kami. Jadi ada perilakunya itu di rumah seperti ini, Bu, atau Miss, atau Kak. Kemudian ada laporan juga dari sekolah, kalau anaknya ini seperti ini, kalau di sekolah. Nah, jadi di sini kami akan mengakomodasi semua masukan, saran, dan mungkin keluhan agar programnya ini akan berjalan sesuai dan tujuannya, target perilakunya sesuai untuk perkembangan anak. Nah, jadi beberapa area yang akan diajarkan meliputi komunikasi, ada interaksi komunitas. Jadi misalnya belajar jalan keluar, menyapa orang yang ketemu di jalan, gitu. Misalnya, halo, hai, gitu. Atau misalnya belanja di warung sebelah, gitu. Kemudian ada fungsi akademis, jadi mungkin untuk anak-anak tertentu yang slow learner atau disabilitas intelektual, kita juga akan meningkatkan fungsi akademisnya. Kemudian aktivitas di rumah, kesehatan dan keamanan, waktu santai atau leisure. Jadi misalnya bisa kalau pas lagi main di playground itu bagaimana. Kemudian kemampuan merawat diri, pengarahan diri, dan juga sosial. Nah, apa yang dilakukan dalam terapi ABA? Kalau di sini anak akan bekerja bersama dengan satu terapis. Jadi satu anak, satu terapis. Jadi nggak ada yang rame-rame satu terapis, 2-3 anak, itu nggak ada. Jadi semua akan dilakukan oleh satu anak akan mendapatkan satu terapis dan ada di ruangan yang benar-benar sudah representatif untuk melakukan sesi terapi. Kalau nanti ada pilihan untuk terapi in home, kami juga akan melakukan evaluasi ruangan yang bisa digunakan untuk sesi terapi. Ada syarat-syaratnya. Kemudian terapis ABA akan menghabiskan banyak waktu bermain dan belajar dengan anak. Mungkin kesannya gitu aja ya, kok kayak main-main gitu. Tapi justru itu yang
menjadi dasar stimulasi kita agar untuk meningkatkan keterampilan anak. Nanti Bapak Ibu juga akan belajar bagaimana bisa permainan sederhana menjadi stimulasi meningkatnya satu keterampilan anak. Nah, terapis-terapis kami sudah dibekali dengan kemampuan untuk menjelaskan itu. Jadi di balik program yang kesannya sederhana itu ada suatu materi ya untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian terapis ABA akan mengajarkan keterampilan yang diperlukan melalui komunikasi dan bermain. Masih sama seperti sebelumnya ya, jadi komunikasi kita akan ajarkan dia untuk berkomunikasi sambil bermain. Karena anak-anak kalau misalnya hanya melulu belajar gitu, misalnya tunjuk apa itu dengan tanpa sedikit ada bermain kan pasti anak akan cepat bosan ya. Jadi walaupun kita tetap memasukkan materi untuk terapi ABA, kita juga membuat mereka having fun gitu dengan sesi terapi. Dalam terapi ABA juga diajarkan self care skill, misalnya pakai baju, ganti baju, pakai sepatu, menyisir, mencuci piring gitu. Karena apa? Karena anak-anak ini nanti nggak akan selamanya kan sama kita, sama orang tua gitu. Pasti dia harus mandiri juga. Jadi kita akan ajarkan bagaimana untuk keterampilan merawat diri. Terapi ABA juga membantu menurunkan perilaku yang muncul berlebihan pada anak. Misalnya yang suka teriak-teriak, suka kalau minta tuh pasti harus teriak-teriak, atau misalnya kalau marah pasti melempar atau membanting, atau suka lompat-lompat tanpa tahu. Jadi di kursi, di apa itu, di kursi tamu itu pasti lompat-lompat gitu. Jadi nanti akan kita ajarkan juga caranya di situ. The work of ABA therapist itu dynamic, creative, educational, compassionate, and fun. Jadi dinamis, kita kreatif juga memberikan ilmu ya, mendidik, kemudian penuh kasih sayang dan menyenangkan. Nah, di BBMI kami meyakini bahwa kesuksesan adalah kerjasama antara 3 pihak, yaitu orang tua, terapis, dan sekolah. Orang tua juga termasuk keluarga ya, keluarga dan caregiver gitu. Jadi misalnya tinggalnya ya sama yang uti atau sama ada om tante atau sama siapapun itu akan dilibatkan. Juga kalau misalnya anaknya sudah sekolah, kita juga akan melibatkan. Kami sudah beberapa kali melakukan observasi yang juga dan kerjasama juga bersama pihak sekolah dari klien. Jadi kita datang, kita observasi bagaimana perilaku dia di sekolah, kok nggak sama ya kalau di terapi kok udah baik-baik aja, tapi kalau di sekolah kok masih sering tantrum. Terus kita akan membuat meeting ya, clinical meeting dengan pihak sekolah bersama orang tua juga, seizin orang tua tentunya, untuk memberikan program bantuan kepada sekolah yang bisa diterapkan di sekolah, sekolah dan di rumah biar semuanya berkesinambungan. Sepertinya sudah cukup lumayan nih ya. Ini sudah jam 20.50. Oke, terima kasih. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi. Kita bisa dihubungi lewat WA, ini ada nomornya. Kemudian ada di IG juga BBMI Jogja, atau email di bbmijogjakarta@gmail.com, atau langsung datang ke sini juga nggak apa-apa, di Jalan Palagan Para Pelajar KM 7,8, pas di depan TKBS. Kemudian kami juga punya cabang di Kota Gede, cuma memang belum daily, belum sehari-hari, belum. Jadi hanya baru dengan perjanjian. Oke, kemudian kita coba, mungkin sekian dulu. Kita coba siapa yang mau bertanya, boleh 2 orang Banyak. dulu ya. 2 orang tapi raise hand ya. Cek apa? Mau coba menjawab Jadi pertanyaan online langsung aja. di chat yang dari dulu tadi. Oh, yang chat aja ya kalau gitu. Chat aja nanti boleh. Iya, kita ini. Tunggu sebentar ya.
Mau dijawab nih Asri? Saya jawab salah satunya. Can't hear you. Oke, nama Eni Umi Lestari. Saya mempunyai siswa, anak tersebut suka mengeluarkan air liur atau drooling. Bagaimana cara mengatasi agar air liurnya tidak keluar? Apakah metode ABA bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Drooling, Kak. Jadi itu pertamanya mesti kalau saya suggest untuk konsultasi dengan dokter dulu supaya tidak ada gangguan syaraf ya. Saya belum tahu usianya berapa, tapi biasanya kalau ada nge-chest itu kurang kuat core-nya atau mungkin anaknya mulutnya suka terbuka, jadi pastikan mulutnya tertutup dan juga posturnya. Jadi jangan suka slouching gitu, karena kalau misalnya anaknya cenderung untuk tidak berdiri, posnya tidak tegak lurus begitu, akan lebih sering air liur lebih apa namanya suka lebih cepat keluar, lebih mudah keluar. Jadi saya nggak tahu umurnya berapa. Tapi yang kalau di sini kita harus konsultasi dengan dokter dulu bahwa nggak ada masalah medis. Tapi biasanya sesuai dengan umur itu akan dikurangkan juga sesuai dengan umur. Jadi kita nggak bisa hentikan ya. Soalnya itu kan di dalam syaraf dan di glandnya di dalam mulut ini, tapi kita mungkin kita bisa ajarkan anak itu untuk mengelap mulutnya dengan bib, atau bisa pakai bib supaya kaosnya bajunya nggak basah, karena kalau basah kan itu dingin. Atau kita bisa ajarkan dia untuk melap mulutnya. Ya, dan kita kalau misalnya udah bener-bener droolingnya banyak gitu kan ada ini, jadi nge-chest lain sama drooling yang bener-bener suka gimana ya, bisa Asri yang like they just like to spit, itu bisa diajar untuk pergi ke WC. Jadi effortnya lebih banyak untuk ke WC, jadi mudah-mudahan dia akan juga berhenti. Tapi kalau nge-chest mungkin usianya masih kecil. Ya, Jadi jadi untuk Ibu untuk Ibu Eni, jadi mungkin disarankan untuk ke dokter juga karena itu sifatnya biologis ya, fisik ya, fisik. Jadi mungkin ada sesuatu di sarafnya. Cuma untuk perilaku mungkin bisa diajarkan, apakah dia bisa menggunakan celemek namanya itu ya. Nah, itu atau bagaimana dia menghapus iler kalau sudah chestnya ya gitu, karena beda untuk drooling, kecuali dia suka meludah gitu ya. Kalau meludah nanti itu akan bisa diajarkan. Ini sama kayaknya. Oke, next kita akan jawab dari Ibu atau Mbak Ifnaili Sahila. Apakah ABA hanya bisa diterapkan untuk problem behavior yang terlihat seperti memukul, meludah, mencubit? Misal ada problem behavior yang disebabkan oleh kecemasan, apakah bisa diterapkan dengan ABA? Perilaku kecemasan, ya, kecemasan. Jadi kita ajarkan anak itu kecemasan itu seperti worry ya, anxiety. Jadi kita ajarkan, kita lihat kalau dia cemas itu bentuknya seperti apa. Kita nggak bisa bilang cemas itu bukan perilaku. Jadi mungkin dia berkeringat dingin, atau dia selalu marah, atau dia mengulang-ulang kata. Kenapa? Gigit-gigit ya, merasa mengatakan saya takut atau saya cemas. Jadi tergantung anaknya bisa berkomunikasi tidak. Jadi itu yang kita fokus, bukan kata-kata cemas atau apa, itu kita fokus di perilakunya, karakteristik dari kecemasan tersebut, itu yang kita fokus dan kita terapkan untuk diturunkan. Jadi kalau misalnya dia bisa mengutarakan emosinya,
Itu yang paling penting dulu. Kita ajarkan anak-anak ini, orang dewasa ini untuk bisa mengutarakan emosinya. Saya merasa karena kalau sudah bisa mengutarakan emosi itu udah 50%, 60% udah oke gitu. Jadi habis itu kita bisa we can discuss the emosi ya. Apa namanya? Jadi kita bisa ajarkan dia kalau misalnya kita merasa ini yang kita bisa lakukan. Soalnya itu kecemasan juga apa yang tadi saya bilang kayak merasakan dingin atau gitu itu juga adalah perilaku. Ya, sesuatu yang kita bisa lihat itu semuanya perilaku, dan kalau itu perilaku kita bisa tingkatkan atau kita bisa turunkan. Oke, kemudian kita jawab pertanyaan lagi ya dari bentar. Ya, dari Diah Mulyani. Izin bertanya, Miss Lisa dan Bu Asri, bagaimana pengalaman Miss Lisa dan Bu Asri di BBMI dalam memberikan terapi ABA untuk anak-anak autis dengan kasus perilaku masing-masing berupa mencari perhatian, meminta barang, kesukaan, atau melarikan diri dari tugas. Kira-kira treatment apa saja yang pernah diberikan ke anak autis dengan kemunculan perilaku di atas? Terima kasih. Contoh ya, contoh case kayaknya. Boleh saya cerita dikit? Ya, go ahead. Kita contohin kalau untuk yang attention. Jadi kita punya klien yang setiap dia nggak mau melakukan tugas itu dia minta dipeluk. That was itu attention ya. Jadi dia selalu pengennya cuma dipeluk, nggak ngelakuin tugasnya, tapi pengennya dipeluk. I'm sorry. Gitu. Jadi kita bisa untuk memberikan attention-nya itu setelah dia melakukan tugas. Jadi mungkin tidak hanya setelah dia dapat beberapa kali, dia bisa mengerjakan sesuatu, kita kasih jadi pelukannya itu dijadiin reinforcement. Jadi atau kita dudukkan benar-benar agak jauh posisinya. Kalau misalnya sama-sama di bawah tuh dia nemploknya kan cepet banget. Jadi kalau kita di kursi dengan posisi yang dia kalau memeluk itu harus effort keluar dulu kan agak delay ya, delay keinginannya itu kita tunda gitu. Jadi dia boleh dapatkan pelukan itu attention atau apapun itu, tapi setelah dia melakukan sesuatu dulu gitu, yang kita instruksikan. Jadi boleh banget kalau misalnya memang attention-nya itu seperti, karena untuk anak-anak ASD menurut saya banyak ya yang seneng banget ya di-hug, dipeluk, Sensori. usap gitu, atau apa namanya kalau bahasa Jawa gitu. Jadi it's okay. Jadi kita bisa lakukan, kita bisa kasih itu attention yang dia mau, atau dia melakukan sesuatu. Atau misalnya dia selalu ngomongnya kalau minta sesuatu tuh misalnya akses ya. Dia kalau pengen barang itu dia mintanya teriak-teriak. minta apa HP, minta apa, kok sampai teriak-teriak, sampai bengok-bengok kalau orang Jawa ya, sampai uratnya keluar gitu. Kita akan ajarkan dia untuk ask nicely, meminta dengan suara yang lebih rendah gitu, daripada dia bilang aku mau HP, bilang baik-baik, aku mau, misalnya Miss, saya boleh minta HP, atau Miss, saya boleh keluar. Jadi daripada dia langsung lari kabur keluar sampai bagaimana, kita akan ajarkan dia untuk as politely gitu, nicely gitu. Jadi itu untuk yang beberapa apa namanya, beberapa contoh pengalaman yang kita alami. Jadi intinya kita ajarkan dia untuk berkomunikasi. Jadi kalau dia nggak mau melakukan sesuatu, misalnya escape terus ya kita kasih reinforcement. Jadi kalau dia bisa duduk, misalnya kadang-kadang kita bisa kasih reinforcement tanpa dia sadari. Jadi begitu dia mau duduk mengerjakan tugas, kita kasih dia pujian. Gitu. Pas dianya kabur atau apa ya kita nggak kasih dia apa-apa. Sometimes itu berlaku gitu. Jadi
ketika dia melakukan sesuatu yang kita harapkan, dia dapat reward. Ketika dia tidak melakukan, ya udah nggak usah dapat apa-apa. Tidak dapat apapun dari kita. Gitu. Not attention, bukan juga hadiah, nggak dapat apa-apa. Dan itu sangat penting buat anak, karena anak tuh suka dipuji. Dan kita tidak juga suka utamakan, dipuji, kan? ya, kita tidak utamakan negatif behavior-nya. Jadi kalau misalnya anak itu suka kabur atau lari-lari, kita nggak bilang kamu jangan lari-lari ya. Jadi yang kita utamakan, yang kita puji itu adalah perilaku yang kita inginkan dari dia. Jadi kalau misalnya dia duduk dengan tenang, kita bilang, wah kamu bagus ya bisa duduk tenang. Jadi kamu bagus ya bisa duduk di bangku baik-baik udah lama. Kamu bagus ya bisa sabar bermain. Kita nggak bilang, oh jangan begini. Soalnya biasanya kalau kita bilang jangan begini, itulah yang dia kerjakan. Biasanya juga terapis kita juga udah kami ajarkan untuk bilang misalnya dia hari ini good behavior akan kita sampaikan di sesi akhir. Terima kasih hari ini udah tidak marah-marah. Terima kasih sudah mau duduk dengan tenang. Gitu, hebat. Gitu. Jadi dia akan selalu mengingat bahwa yang dipuji adalah ketika target perilaku atau perilaku yang diinginkan itu dia lakukan, dan dia nggak akan dapat apapun ketika perilaku maladaptif itu dia lakukan. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat reward, nggak dapat pujian, gitu, nggak dapat. Kadang-kadang kita juga begitu dia selesai dengan baik-baik, ketika ada admin ataupun saya di sini, kita semua akan berikan tepuk tangan bersama, yeay hebat hari ini, gitu. Jadi dia akan semakin semangat. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin untuk diingat adalah kita tidak usah ngomelin kalau bahasa ini, ngomelin kalau misalnya perilaku maladaptifnya muncul, tapi kita perbanyak berikan reward reinforcement ketika perilaku yang menurut kita adaptif atau baik itu muncul. Oke, next question dari kita lihat lagi ya, dari Mbak Lia. Izin bertanya nggih. Apabila anak sesekali memukul kepala sendiri, jadi mungkin paham ya Kak, perilaku ini muncul lagi setelah lama tidak muncul. Stimulasi dari metode ABA seperti bagaimana untuk mengurangi perilaku buruk tersebut. Terima kasih. Mukul kepala. Ya, ini jadi sama ya dengan ini maladaptive behavior, jadi perilaku yang berlebihan. Jadi kita nggak berikan attention untuk memukul waktu saat dia memukul kepala, tapi kita alihkan dengan sesuatu perilaku yang lain seperti mungkin dia lagi marah saat dia mukul kepala, mungkin tugasnya sulit atau mungkin dia bosan. Jadi kita alihkan dengan sesuatu yang bisa pukul, mungkin ada bantal atau sesuatu yang lain, asal ada sesuatu yang tidak menyakiti diri sendiri. Dan kita juga berikan pujian saat dia mengalihkan perilakunya dengan perilaku yang lain. Jadi kita fokusnya apapun perilaku yang maladaptif, yang buruk, kita ganti dengan perilaku yang bisa kita bisa ya masyarakat bisa terima, yang oke gitu, yang lebih pas, yang lebih pantas. Jadi kita goalnya bukan hanya menurunkan perilaku yang buruk, tapi kita mengganti perilaku tersebut supaya dengan sebuah perilaku yang lebih adaptif, yang lebih bisa pantas untuk diri dia sendiri dan untuk keamanan diri. Soalnya kalau kita tidak ganti, kita hanya bilang jangan begini atau kita bilang stop, itu akan muncul lagi nanti. Ya, misalnya diganti kalau misalnya sudah dipukul langsung ditos gitu, itu juga bisa. Ya, atau diberikan pujian, dielus gitu. Oke, tangannya pegang gini gitu biasa. Saya juga punya klien yang dulu suka pukul ini dagu dan kepala. Jadi yang kita ajarkan ya udah pegang saja, pegang ini, pegang itu. Ya memang sesekali masih keluar, tapi frekuensinya sudah berkurang, tidak seperti itu lagi gitu. Jadi bisa kalau kata saya diganti. Ya mungkin kita nggak bisa langsung berhentiin ya gitu. Jadi kita boleh langsung ganti. Gitu. Jadi misalnya dia mukul kepalanya, ya udah tangannya begitu udah mau mukul langsung, yuk tos atau tepuk tangan gitu. Atau sayang gitu.
Ya. Dan ingat, karena mungkin anak yang suka memukul kepala atau memukul dagu itu karena perilakunya kan fungsinya mungkin sensori ya, karena itu mungkin senang dia, selain perhatian dia suka menyenangkan atau gimana, dan itu sulit untuk maksudnya nggak bisa langsung diturunkan atau jadi dengan pelan-pelan Dihilangkan. hilangkan ya. Jadi pelan-pelan. Jadi ganti pelan-pelan. Mungkin awalnya diajarin dibantu dengan kita tangannya, lama-lama besok tinggal diingatkan gitu. Pegang saja gitu. Ya, tos. Bisa. Udah pakai boneka juga. Oh ya, gitu. Oke, next question dari Angkasa. Izin bertanya, reinforcer tadi kan sangat penting di metode ABA. Nah, misal pada anak yang nggak punya reinforcer atau gampang bosen sama reinforcer tersebut, itu solusinya bagaimana agar program tetap jalan? Oke, setiap orang punya reinforcer, punya penguat. Kalau misalnya reinforcer tersebut sudah tidak sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai reinforcer, maksud saya dikasih reinforcer tapi sudah tidak manjur lagi, berarti kita mesti rubah. Kita mesti adakan preference assessment lagi, kamu mau main apa, ini atau itu, supaya barang tersebut bisa menjadikan reinforcer yang baru. Ingat, soalnya reinforcer itu selalu berganti. Kita selalu mungkin reinforcer saya suka permen M&M, tapi mungkin sudah 2-3 hari dapat permen tersebut terus, saya bosan. Jadi kalau udah bosan, itu reinforcer tidak ada gunanya lagi dan tidak mempengaruhi perilaku saya lagi. Jadi harus diganti. Kita sebagai behavior therapist, kita harus bisa lihat. Jadi kita adakan preference assessment untuk mengidentifikasi reinforcer yang baru. Itu kita lakukan selalu. Jadi kalau misalnya kita tahu kan, itu dari mula kita juga udah tahu bahwa ini reinforcement udah nggak oke lagi, nggak manjur lagi. Any question, tambahan lagi? Ada yang mau nanya langsung? Boleh langsung open cam dan open mic. Kayak ini. Kayak ada yang mau dikasih kesempatan? Kalau nggak ada, kita ada nggak nih? Oke, kita kasih satu pertanyaan, kita jawab satu pertanyaan lagi ya. Sebentar. Ini kayaknya. Oh, ini tentang apa nih, Kak? Boleh. Bagaimana untuk mendapatkan latihan bersertifikat, serta berapa lama pelatihan dan biaya yang diperlukan untuk jadi RBT kayaknya? Untuk jadi RBT ya, ini questionnya untuk menjadi RBT. Kalau biasanya kita harus menjalankan 40 jam training, dan juga itu maksudnya ada biayanya, dan kita apply untuk mengambil ujian negara. Dan setiap tahun jadi kita sebelum jadi RBT kita harus ada sponsornya ya, orang BCBA seperti saya yang akan bilang oke, saya akan mendampingimu sebagai supervisor, jadi kita nggak bisa sendirian aja gitu. Terus habis itu setiap tahun itu jadi masa gunanya hanya 1 tahun, dan setiap 1 tahun harus diperbarui. Atau kalau yang pengen tahu boleh buka situsnya bacb.com ya. Jadi nanti pengen tahu tuh cari-cari di situ. Memang kalau untuk ngikutnya perlu sponsor kayak ke Kak Lisa. Jadi boleh sih nanti kalau memang tertarik bisa ya hubungin Kak Lisa gitu. Iya, dan soalnya
5% dari pekerjaan kamu setelah menjadi RBT harus disupervisi sama saya, harus ditandatangani oleh saya. Oke, silahkan Mbak Winda kayaknya mau bertanya, silahkan langsung. Oh iya, mohon izin nggak on kamera soalnya baterainya limit. Oh, nggak apa-apa. Ini kalau model anak saya kan umur 4 tahun 10 bulan itu emang dia terkena dampak pandemi kan, jadi sosialisasinya nggak ada sama sekali sih hitungannya untuk sosialisasi anak sebaya ketika dia berumur 2 sampai 4 tahun. Nah, terus ketika umur 4 tahun dia minta sekolah ke saya, terus udah saya sekolahkan, itu kan udah berakhir pandemi. Nah, terus otomatis karena sosialnya berkurang itu kan dia jadi kalau saya minta ceritakan apa pengalaman di sekolah itu dia tuh suka nggak senang dibahas-bahas gitu loh. Tapi sekolahnya sih dia seneng gitu. Nah, terus sama ini juga problemnya untuk buang air besar di WC itu dia masih nahan-nahan gitu loh. Jadi kayak takut sama lubang WC-nya dan itu tuh udah sama saya sering dicontohin kayak gini caranya itu kayak belum masuk-masuk itu kenapa ya gitu loh. Apa karena dari efek kurang sosialisasi itu atau kenapa gitu. Atau di terapi pakai perilaku ABA itu gimana? Jadi sorry, Ya. saya mau saya ada sorry, go ahead. Ya, oke. Saya mau ngulangin gitu. Anaknya ini nggak mau kalau ditanya kalau pengalaman sekolah gimana itu nggak mau jawab, nggak suka gitu. Jadi mungkin karena efek pandemi atau apa jadi sosialisasinya kurang sama kalau WC nggak mau ya. Menahan. Udah usia 4 tahun karena jadi kayaknya toilet training ini ya. Toilet training. Jadi masih pakai diapers ya, Bu? Enggak, udah lepas. Oh, udah lepas. Tapi dia tetap. Jadi kalau mau pup di mana? Kemarin masih di celana gitu dan dia tuh kayak nggak risih gitu loh. Gitu loh. Ya itu bisa mungkin ada kecemasan juga, Bu. Soalnya mungkin dia takut dengan suara air atau takut dengan lobang kan, dan dia belum bisa mengutarakannya. Saya takut baru umur 4 tahun kan masih muda. Jadi kalau kita di sini kita bisa desensitize dia. Jadi Sri, like we can expose him. Jadi kita ajarin dia, oh ini WC-nya begini dulu supaya dia adaptasi, dia tidak cemas. Kita hilangkan rasa takutnya dan rasa cemas karena itu kan di dalam ya. Jadi dan tadi saya bilang itulah lingkungan dia, trigger point antecedent dia yang bisa men-trigger dia untuk punya rasa takut atau rasa cemas dan itu akhirnya dia tahan pupnya. Jadi kita bisa ajarkan dia itu untuk mengadaptasi. Terus pelan-pelan mungkin kita ada schedule gitu. Soalnya itu kan juga meliputi otot ya untuk bisa untuk bisa keluar bowel movement-nya gitu. Itu juga mesti dilatih. Soalnya kalau mungkin kalau misalnya pup di celana mungkin lebih mudah untuk dia. Terus yang problem yang pertama tentang tidak mau bercerita itu ibunya menanyakannya bagaimana. Nah, apa yang tadi di sekolah terjadi, kamu bagaimana? Jadi maksudnya metodenya bagaimana? Apakah secara seperti tanya jawab gitu? Gimana caranya? Ya, biasanya tak tanya gini sih, tadi di sekolah main apa sama bu guru kayak gitu. Terus main sama temannya misalnya itu main di taman apa aja. Kayak gitu. Terus seru ya tadi di sekolah main ya kayak gitu, cuman ya nggak mau dibahas ya. Tapi komunikasinya bagaimana? Bisa udah lancar, komunikasi dua arahnya lancar? Belum lancar banget sih. Jadi ya. Karena
karena apa nggak pernah sosialisasi selama 2 tahun itu sih, jadi kayak kevakum terus gitu loh. Iya. Jadi mungkin karena percakapan dua arahnya masih belum lancar. Jadi ya kalau ditanya jawab terus ya jadi kita malas gitu ya. Jadi mungkin ibunya bisa nanya, oh itu tadi temannya siapa namanya, dan mulai dari situ dulu. Oh ntar dia bilang, oh temennya namanya apa gitu. Jadi jangan tanya-tanyanya tidak secara langsung gitu. Jadi lebih seperti kayak pengen tahu tapi nggak seperti diwawancarai gitu. Jadi kalau bisa ditanya namanya siapa kan lebih gampang jawabnya daripada tadi kamu ngapain aja. Oh tadi itu kan harus di gimana ya, kalimatnya harus kosakatanya harus banyak dan kalimatnya harus di pertanyaan tadi ngapain aja itu kan banyak jawabannya ya Bu, bisa dari masuk sekolah, dari duduk, main, apa itu kan membutuhkan runtutan yang panjang ya kan. Jadi anaknya juga komunikasinya masih minim katanya ya tadi. Jadi mungkin dia nggak tahu kosakatanya apa, terus mau jawab yang mana, mungkin dia bingung. Tanya saja, tadi mainnya sama siapa boleh, atau tadi tadi menggambar enggak, tadi mewarnai enggak. Jadi pertanyaannya udah langsung, misalnya dia tinggal bisa jawab ya atau tidak gitu. Jadi dimulai dari situ biasanya. Terus kalau untuk jadi sedikit-sedikit dulu. Jadi pertanyaannya nggak terbuka. Kita juga kalau ditanyain tadi harimu gimana hari ini gitu. Kan males juga ya jawabnya gitu. Kita sendiri gitu ya kan pulang kerja ditanyain tadi ngapain aja di kantor gitu kan kayaknya juga males ya Bu jawab gitu. Jadi misalnya tadi di kantor ada makan apa gitu. Misalnya ada klien berapa gitu. Jadi yang jawabannya sedikit-sedikit dulu. Yang jawabannya supaya yang pertanyaannya dibuat spesifik dulu Bu. Jadi mungkin tadi kayak Asri bilang tadi nggambar nggak atau nggak kita dikasih pilihan tadi menggambar atau menulis gitu. Jadi iya jadi diberi pilihan. Soalnya kan kalau misalnya kata-katanya masih belum kurang terus sulit untuk mengutarakannya. Terus kalau yang untuk di toilet saya juga pernah punya ini sih, biasanya dibolehin bawa mainan misalnya. Jadi sambil pup boleh sambil bawa mainan gitu, atau boleh pakai pup di celana tapi di kamar mandi. Jadi dia tahu gitu, nggak di celana tapi di ruang tamu itu kan tempatnya beda gitu. Jadi kalau dia masih takut, aja. Masih takut di lubangnya ya udah, kalau mau buang air besar boleh masih takut di lubang, karena kan kalau di Indonesia kan toiletnya banyak yang jongkok juga ya Kak, belum yang nggak semuanya toilet duduk. Jadi jadi dikenalkan gitu. Mungkin dia belum kuat ngangkang besar itu ya Bu, jadi mungkin digangin tapi menyamping dulu gitu. Jadi sambil dia boleh bawa mainan apa gitu di ember, kan bisa dimain-mainin apa gitu. Jadi dia have fun di dalam apa namanya kamar mandi. Iya, dan ngajarinya bertahap ya, seperti jadi ya. Jadi di sini juga pernah, jadi bisa celana karena dia masih nyaman pakai celananya bisa dibolongin gitu. Jadi dia merasa apa namanya, oh masih ada celana. Jadi bertahap ajarinya. Jadi nggak, oke kita langsung jangan pakai celana lagi, gitu. Nggak gitu juga. Tertrauma dia. Soalnya itu toilet kan sangat penting. Kalau dia trauma nanti lebih kedepannya lebih susah. Oke, itu sekian dulu Bu Winda ya, terima kasih. Mungkin kalau ada apa-apa nanti boleh chat via WA atau DM itu. Tunggu sebentar, kita terakhir ke ini ada pertanyaan terakhir ya. Habis ini kita akan tutup untuk membacakan door prize dari Bu Eva. Apakah ABA bisa diaplikasikan untuk anak ABK selain autis, misal ADHD atau ADD? Bisa banget. Silakan Asri. Bisa banget. Bahkan buat orang dewasa yang tidak berkebutuhan khusus pun bisa digunakan dengan untuk ABA. Jadi yang penting itu kan tadi konsep awalnya adalah kita meningkatkan perilaku yang kurang, menurunkan perilaku yang berlebih, atau memunculkan perilaku baru. Jadi misalnya saya sudah gendut nih, harus diet gitu, pakai terapi metode ABA juga bisa gitu kan.
Berarti perilaku saya makan malamnya harus bagaimana, ya seperti itu. Dikurangin, harus workout gitu. Jadi intinya bisa digunakan dengan siapa saja, yang penting kita tahu target perilakunya itu apa yang mau diturunkan, apa yang mau ditingkatkan, atau apa yang mau dimunculkan yang belum ada. Oke. Tapi kita Begitu banyak ya. juga sih, seperti anak-anak yang tidak bisa fokus kan, ADHD atau Itu suka bisa. lari-lari. Untuk adik-adik misalnya yang suka lari gitu, yang nggak mau duduk, atau kalau sambil belajar harus muter-muter dulu atau gimana, itu juga bisa. Jadi tadi seperti diucapkan sebelumnya ya, bisa untuk anak berkebutuhan khusus, yang tidak berkebutuhan khusus atau tipikal pun sebenarnya bisa digunakan untuk perilaku yang ketika ada perilaku yang maladaptif gitu, atau ada perilaku yang belum muncul, Berkembang ya. berkembang. Oke, terima kasih. Ini udah lewat hampir setengah jam. Kita mau kasih door prize untuk pertanyaan terbaik. Ini sudah dipilih oleh tim admin kepada Diah Mulyani. Yeay. Nanti akan dihubungin pertanyaan terbaik mendapat door prize. Apa itu nanti akan dihubungi oleh admin ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Diah yang tadi bertanya tentang pengalaman kita menghadapi yang anak-anak dengan function of behavior tertentu. Kemudian yang kedua, Ibu Eva tadi dapat door prize juga. Jadi ada 2 orang, Mbak Diah dan Mbak Eva, atau Bu Diah dan Bu Eva. Selamat ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini masih banyak Kak gitu yang belum sempat kita jawab. Boleh nanti menghubungi ke WA di grup tadi ya. Di grup tadi ada Mbak admin, boleh ditanya di situ, bisa juga via email. Sebelumnya juga udah dikasih ya link emailnya, kemudian atau bisa lewat di FIG atau mau langsung datang juga boleh. Gitu. Mau tanya-tanya tentang terapi di sini dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin gimana Bu Nina, mau foto dulu? Apa mau foto bareng? Oh ya, ada door prize yang ada juga ya, yang buat yang ngikut webinar juga boleh di screenshot kalau lagi ikut webinarnya, nanti akan dapat door prize juga. Oke, Bu Nina. Oke, silakan teman-teman untuk bisa on cam. Untuk bisa foto bersama yang berkenan untuk on cam, silahkan. Akan saya share ke grup. Ya. Oke, untuk layar pertama ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, masih ada yang belum on cam. Bentar. Ya. Oh, masih beberapa yang masih mau on cam. Oke, saya ulang ya untuk layar pertama. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Oke, sebentar. Belum. Untuk yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Oke, terima kasih. Sudah, Bu Asri. Oke, terima kasih semua untuk partisipasinya di acara webinar
dari BBNI kali ini. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang. Kemudian jika masih ada yang ingin tanyakan bisa langsung lewat WA atau IG atau email atau langsung datang juga bisa. Kemudian kalau nanti akan kalau mungkin untuk saran-saran berikutnya yang udah dimasuk ke di Google Docs, nanti akan kami share ya kalau misalnya akan ada materi webinar selanjutnya. Itu mungkin sekian dari saya juga. Mohon maaf kalau dari saya dan Kalisa dan tim juga mohon maaf kalau tadi sempat ada trouble di depan. Kalau ada kekurangan juga kami ucapkan maaf, minta maaf yang banyak-banyaknya. Terima kasih, selamat beristirahat. Kalisa juga selamat pagi, selamat beraktivitas di sana. Dan yang lainnya silahkan monggo kembali beristirahat atau beraktivitas. Oke, terima kasih. Bye semuanya. Bye, terima kasih. Terima kasih. Karena mati mau tanya sama dia. Udah mati. Oke, saya matikan ya. Bu Asri live meeting